Selamat berjumpa kembali. Mari kita lanjutkan perbincangan kita tentang IoT ya. Kali ini kita akan diskusikan tentang arsitektur IoT atau arsitektur sistem IoT secara keseluruhan. Baik, kita segera mulai ya. Nah, ini adalah arsitektur generik ya, arsitektur dasar bagaimana suatu sistem IoT, Internet of Things, mulai dari satu ujungnya adalah sensor yang mendeteksi sesuatu, di ujung yang lain adalah data center, di mana ada processing akhir di sana terhadap data-data yang sudah dikumpulkan melalui satu rangkaian proses. Baik, kita mulai dengan yang paling kiri ya, stage 1. Di sini secara umum ini adalah sensor atau aktuator. Apa bedanya sensor dan aktuator? Nah, ini sebetulnya tergantung arahnya. Apakah device IoT ini dalam posisi sebagai sesuatu yang sifatnya mendeteksi, mengukur. Nah, kalau posisinya seperti itu maka sensor. Katakanlah sensor temperatur, sensor movement atau gerakan, ya, sensor kelembaban, sensor cahaya, dan sebagainya. Atau bahkan CCTV, ya. Nah, ini semua adalah sensor. Sebagian dari besaran-besaran yang ditangkap, bahkan sebagian besar, itu berupa besaran-besaran analog. Misalnya mengcapture cahaya. Sebetulnya cahaya itu tidak hanya hitam atau putih, gelap atau terang, tapi ada leveling yang sangat berbeda. Ya, bahkan bisa ada dimensi warna yang berbeda-beda. Baik, akan terlalu panjang kalau kita bahas, tapi intinya adalah satu jenis sensor dalam hal ini untuk tujuan mendeteksi apapun. Tentunya tergantung yang dideteksi, sensornya beraneka ragam. Ya. Kemudian alternatif kedua bisa aktuator. Kalau aktuator itu adalah kebalikan dari sensor. Kita ingin mengendalikan sesuatu melalui device IoT. Ya, misalnya saja saya memasang saklar IoT di rumah, sehingga saya bisa mengendalikan, menyalakan lampu, menyalakan AC di rumah, atau mematikan, nah, dari jarak jauh. Ya. Nah, inilah yang disebut aktuator, ya, jelas bedanya ya. Baik sensor ataupun aktuator akhirnya biasanya terhubung ke satu perangkat di stage yang kedua. Ya, ini kita sebut saja Internet Gateway atau Data Acquisition Systems. Ya. Nah, ini antara stage 1 dengan stage 2, ini dua perangkat yang bisa berbeda atau bisa juga dalam sebuah device. Tapi secara fungsional beda ya. Sensor tadi lebih mendeteksinya. Kemudian setelah itu datanya dikumpulkan dan siap-siap dikirimkan, dikomunikasikan ke tahap berikutnya di stage 3. Begitu ya. Nah, sekali lagi bisa dalam satu device, bisa juga ini dua device terpisah. Tapi intinya ada komunikasi antara sensor dengan Internet Gateway-nya itu, ya. Bisa jadi ini sensor dengan perangkat yang sangat sederhana, lalu terhubung ke smartphone. Bisa seperti itu. Atau bisa juga ini sebuah perangkat yang sudah satu integrasi perangkat di dalamnya. Ya. Baik, dari tahap 2, stage 2, itu sudah bisa atau memungkinkan mengirim data ke tingkat berikutnya. Ya, pada pendekatan awal sistem IoT
biasanya data itu langsung dari stage 2 ini dikirim melalui jaringan IP atau internet ke satu center atau pusat yang mengelola data itu, entah apapun pengelolaannya, tapi pokoknya data di-collect di sana. Ketika data ini sensornya banyak sekali, misalnya saja sensor cuaca atau CCTV di sebuah kota yang bisa ada ribuan, maka bisa dibayangkan, pertama, ada konsekuensi lalu lintas data yang sangat besar dan tanpa henti mungkin. Ya. Kemudian yang kedua, semua data bermuara di satu titik dan harus diproses. Muncullah masalah atau tantangan di mana di stage 4 kita memerlukan processing power yang sangat besar. Ya. Nah, oleh karena itu, pendekatan yang lebih banyak digunakan saat ini adalah memunculkan stage 3 antara 2 dan 4. Ini yang disebut Edge IT atau secara umum, kalau terminologi komputasi, Edge Computing. Tugasnya adalah menjadi perantara antara stage 2 dan stage 4. Istilahnya di sini edge, ujung, ya. Nah, kenapa istilahnya edge? Ini pengertiannya, edge itu adalah mendekati sumber di mana data itu di-generate, dihasilkan. Ya. Nah, ini mengapa harus mendekati sumber? Karena kita ingin mengurangi jumlah lalu lintas data yang terlalu besar di dalam network. Sehingga data besar itu cukup berada sampai stage 3. Dan 3 dan 4 itu bisa terpisah sangat jauh. Ya, walaupun di gambar ini tampaknya bersebelahan, tapi bisa terpisah sangat jauh. Edge ditempatkan sebisa mungkin mendekati stage 2. Ya. Nah, dengan demikian processing bisa dilakukan di Edge IT itu yang melakukan fungsi edge computing. Analitik yang tadinya semua dilakukan di stage 4 memungkinkan dilakukan terdistribusi di stage 3. Atau kemungkinan lain, analitik tetap di stage 4 tapi ada pre-processing di stage 3. Biasanya sesuatu atau kondisi di mana data masih sangat besar, kalau tidak dianalitik di stage 3 atau tidak di pre-processing di stage 3, maka itu akan diupayakan supaya terjadi di stage 3. Dengan demikian, data yang lalu lalang antara stage 3 dengan stage 4 sudah minimal, beban komputasi di stage 4 jadi ringan karena sudah didistribusikan di stage 3. Jadi inilah ya arsitektur solusi IoT secara umum, ya pendekatannya seperti yang kita diskusikan tadi. Baik, ya. Nah, ini memahami sedikit lebih detail ya tentang edge computing. Jadi ini gambar fungsionalnya sama dengan yang tadi, ya. Hanya mudah-mudahan ini membuat kita lebih jelas, lebih paham. Jadi ada sensor atau aktuator atau controller di bawah. Ya. Jadi yang di bawah itu bisa apapun. Mendeteksi apapun, mengendalikan apapun. Tapi sebetulnya ini hanya ujung sensor yang dapat data lalu tidak ada processing di bawah ini, paling bawah di sini ya. Atau aktuator, itu hanya sesuatu untuk mematikan, menyalakan. Tapi kontrolnya tidak jelas dari mana. Nah, inilah di level yang lebih atas inilah semua sisa-sisa proses itu dilakukan, ya, kira-kira seperti itu. Baik, bayangkan kondisi sebelumnya adalah tidak ada edge, langsung ke cloud atau center tadi. Jadi kalau kita punya CCTV yang bisa kita lihat dari jarak jauh melalui smartphone. Nah, sebetulnya CCTV itu melalui jaringan internet terhubung langsung ke sebuah server
ya di senternya itu. Jadi ketika kita ingin melihat, bisa pass through melalui cloud, kemudian ke CCTV kita, atau sesuatu yang sudah direkod, disimpan di cloud, ya. Jadi bisa kita bayangkan ada banyak CCTV, ada ribuan bahkan sampai jutaan CCTV, ya. Ingin kita lihat, nah ini betapa berat beban network dan komputasi ya di senternya itu. Oleh karena itu digeser, komputasinya dibagi dua, ya. Dibagi satu yang di center paling akhir, yaitu manajemen paling ujungnya di situ, manajemen user, manajemen perangkat di situ. Lalu ada edge yang tadi saya katakan mendekati ujung, ya, mendekati sensor, mendekati aktuator atau controllernya. Nah, jadi disitulah dilakukan processing sekarang supaya data yang akhirnya sampai ke cloud itu sudah data yang sangat kecil. Misalnya gini, bayangkan kalau kita bicara tentang CCTV, ingin mengenali wajah seseorang, mengidentifikasikan wajah seseorang, ya. Kalau itu dilakukan di cloud atau di center yang paling atas itu, data dari CCTV di paling bawah akan dialirkan melalui network ke cloud. Ya, setelah itu cloud akan bekerja keras mengidentifikasikan, ya. Bayangkan lagi kalau sekarang kita tambahkan edge computing, di mana data mengalir cukup ke edge, di mana edge itu sudah dekat sekali dengan sumber data, ya. Kemudian edge berhasil mengidentifikasikan, wajah yang ada di dalam CCTV itu adalah wajah Pak Anu misalnya, Pak Fulan, seperti itu, ya. Kemudian setelah itu dia mengirimkan ke senternya, di CCTV nomor sekian yang lokasinya di mana, itu pada jam sekian ada atau muncul Pak Fulan, itu dikirim ke sana. Nah, jadi betapa efisiennya nih antara edge dengan cloud, data yang dikirim sangat-sangat kecil sudah diproses di edge itu, ya. Nah, itu kira-kira ya IoT dan edge computing. Ini dari kacamata network mungkin lebih kelihatan sekarang, ya. Ini menceritakan hal yang sama dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi ini cloud di atas, ya. Ada aplikasi, ada services di sini. Kemudian ini device IoT, ya. Melalui network lah, kita simbolkan internet yang sangat besar ini, network seperti ini. Lalu bayangkan ini, semua akan lewat network ini. Betapa sibuknya network ini, ya, bisa macet network ini. Satu di sini, satu lagi di sini, nanti betapa sibuknya juga. Nah, sekarang kita belah itu si network itu, ya. Ada satu network ujung yang mendekati ini sensor atau aktuator. Kemudian ada network internet yang ini, yang selama ini kita kenal sebagai internet, ya. Nah, ini dengan skema edge computing ini, nah, ini melakukan processing, dan ini posisinya dekat dengan ini, dengan sumber data itu, ya. Setelah dapat, barulah melalui network. Jadi sibuknya adalah di sini, di ujung, ya. Dan ini tiap ujung independen, lepas dari satu sama lain, tidak saling mempengaruhi, ya. Ya, inilah arsitektur yang selama ini sering terjadi, ya, sering diadopsi seperti itu untuk implementasi. Baik, satu item lagi, satu hal yang harus kita perhatikan, terlepas tadi menggunakan edge computing ataupun tanpa edge computing, ya, isunya tetap sama,
yaitu ada dua hal yang harus kita perhatikan, privacy dan security. Ada hak orang di mana orang lain tidak boleh melihat. Nah, lalu hak itu jadi hilang, gitu ya. Saya memberikan data saya ke sebuah bank atau sebuah perusahaan. Di sana dijanjikan bahwa data tersebut akan dilindungi privasinya, hanya digunakan untuk keperluan perusahaan tersebut, dan kita sudah setuju. Ternyata entah bagaimana data itu bocor kemana-mana. Jadi orang jadi bisa melihat data kita, mengetahui sesuatu yang harusnya private. Hanya kita dan orang pihak tertentu yang kita berikan kewenangan untuk melihatnya. Ya. Nah, ini yang disebut privacy. Kalau bicara isu security biasanya sudah di satu sisi lebih luas. Dan ada ini ya, ada isu fraud, kejahatan dan sebagainya di dalam security yang lebih luas. Nah, privacy dan security menjadi sesuatu yang sangat penting di sini ya. Contoh lain adalah kalau IoT-nya itu adalah CCTV untuk security. Maksudnya pasang CCTV supaya secure ya, kita bisa melihat. Tapi nggak sengaja, entah karena kesalahan di mana, CCTV ini bisa diakses oleh pihak yang harusnya tidak bisa mengakses. Ya, sehingga bisa disalahgunakan. Malah malingnya yang bisa melihat CCTV tahu persis ini. Kapan aman untuk melakukan kejahatan bagi si maling ya, kapan tidak amannya. Jadi dua di antara isu penting IoT adalah arsitektur network. Ini faktualnya sekarang mendorong ke arah arsitektur edge computing dengan alasan yang sudah kita bahas. Yang kedua, isu terkait IoT yang penting adalah privacy dan security atau keamanan informasi. Terima kasih atas perhatiannya.